Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adeliana, NIM 4520005, jurusan Akidah dan Filsafat Islam semester 4, mata kuliah Filsafat Agama. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penjelasan tentang perkembangan konsep-konsep ketuhanan. Sebelum kita membahas konsep ketuhanan, kita kaji dulu apa itu pengertian dari kepercayaan atau agama, yang tentunya berhubungan dengan konsep ketuhanan. Jadi agama itu berasal dari dari bahasa Sanskerta, yaitu a dan gamma. A artinya tidak dan gamma artinya kacau. Jadi orang yang tidak beragama hidupnya akan kacau atau tidak beraturan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama itu sendiri merupakan sebuah aliran atau kepercayaan atau sebuah sistem yang mengatur tata keimanan, peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta yang mengatur pergaulan manusia dengan manusia, baik lingkungan sekitarnya. Dalam teori evolusi, konsep-konsep ketuhanan ini mulai dari yang paling rendah, yaitu dinamisme, sampai kepada yang paling tinggi, yaitu monoteisme. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Jadi, konsep ketuhanan yang pertama kali muncul pada manusia primitif, yang pertama yaitu dinamisme. Nah, dinamisme sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu dinamis, artinya itu kekuatan gaib, atau sering disebut dengan mana. Jadi, aliran ini menganggap semua benda yang ada itu memiliki kekuatan gaib. Contohnya seperti gunung, laut, danau, dan lain-lain. Kemudian ada sifat-sifat dari kekuatan gaib ini sendiri, atau yang disebut fana. Yang pertama itu dia memiliki kekuatan. Yang kedua, dia tidak tetap, dia tidak dapat dilihat, dia itu tidak memiliki tempat yang tetap, juga ada yang baik dan yang buruk, dan ada yang bisa dikontrol ataupun tidak dikontrol. Jadi sebuah benda yang dimasuki kekuatan gaib ini biasanya disebut dengan fetis. Jadi tujuan dari agama ini sendiri yaitu untuk memperbanyak atau mengumpulkan kekuatan-kekuatan yang baik, atau yang berusaha mempertahankan fetis atau yang benda yang dianggap gaib itu agar rohnya tidak keluar atau kekuatannya itu tidak hilang. Makanya diadakan sesajen-sesajen seperti itu. Jadi contoh dari dinamisme sendiri yang sederhana yaitu contohnya benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib, contohnya keris dan pedang. Jadi benda tersebut dianggap memiliki kekuatan yang sakti dan juga misalkan dapat menyembuhkan sebuah penyakit. Kemudian untuk konsep yang kedua yaitu animisme, di mana berasal dari kata anima, artinya itu roh, dan teisme artinya Tuhan. Jadi aliran ini beranggapan bahwasanya semua benda, baik bernyawa maupun tidak bernyawa, itu memiliki roh. Contohnya saja seperti gunung atau danau yang dianggap dia memiliki sebuah penunggu atau roh di situ. Kemudian orang itu berpendapat bahwasanya merekalah yang menjaga masyarakat sekitar. Kemudian untuk konsep yang ketiga yaitu politeisme. Jadi berasal dari kata poli dan teisme. Poli itu artinya banyak dan teisme artinya Tuhan. Jadi aliran ini berpendapat bahwasanya banyaknya Tuhan atau banyaknya dewa. Sebenarnya konsep ini beranggap dari animisme sendiri, di mana benda-benda tadi yang dianggap memiliki roh ataupun yang memiliki roh kemudian memiliki kekuatan, yang kemudian kekuatannya itu dianggap paling kuat. Nah, itu dijadikan sebuah simbol-simbol atau sebuah simbol peribadatan. Contoh dari aliran politeisme sendiri seperti agama Hindu atau Weda. Nah, agama Hindu ini menganggap bahwasanya dewa itu banyak. Seperti ada dewa hujan, dewa petir, dewa cahaya, atau dewa matahari, dan lain-lain. Jadi, nama Tuhannya itu atau dewanya itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Untuk konsep yang keempat yaitu henoteisme, di mana aliran ini mempercayai bahwasanya mereka tidak menyangkal adanya banyak Tuhan atau banyak dewa.
Namun mereka hanya menyembah satu Tuhan saja yang mereka anggap itu yang paling kuat dan paling berpengaruh. Contoh dari yang menganut aliran ini yaitu Raja Firaun keempat. Nah, dia ini masih percaya kepada dewa-dewa Mesir atau dewa-dewa kecil yang ada di Mesir. Namun dia hanya menyembah kepada satu dewa saja, yaitu dewa cahaya atau matahari. Kemudian untuk yang lebih spesifik lagi, konsep yang kelima yaitu monoteisme. Di mana monoteisme ini merupakan mempercayai bahwasanya hanya ada satu Tuhan, mengakui keesaan Tuhan dan menganggap Tuhan itu sebagai alam pencipta atau alam semesta. Nah, ini yang sudah kita anut seperti sekarang, yang kita kenal sebagai nama agama Islam. Agama Islam mengajarkan agama tauhid yang hanya mengesahkan Tuhan dan mempercayai hanya ada satu Tuhan. Atau bisa dibilang Tuhannya internasional, sedangkan monoteisme sendiri tadi itu hanya menganggap Tuhan itu hanya punya satu bangsa, sedangkan bangsa yang lain itu Tuhannya berbeda atau Tuhan nasional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.